Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi ke pembelajaran matematika bersama Bu Farah. Pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang cara menyelesaikan permasalahan aritmatika sosial yang masuk ke dalam kompetensi dasar 4.5, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Sebelum masuk ke pembelajaran kita, marilah kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang harga jual dan harga beli. Ini nanti masuk ke materi keuntungan dan kerugian juga ya anak-anak. Jadi bahasan kita adalah tentang mencari modal, mencari hasil juga, terus keuntungan dan kerugiannya, serta mencari banyaknya rupiah dari persentase suatu harga. Nah, yang mencari banyaknya rupiah dari persentase ini saya ingin kalian pahami benar-benar, karena ini merupakan dasar dari penjelasan tentang aritmatika sosial. Perlu kalian pahami juga bahwa soal-soal aritmatika sosial itu biasanya soal-soal cerita ya. Dan di dalam soal-soal cerita itu kalian jangan malas-malas membaca soalnya, karena di dalam soalnya itu merupakan petunjuk-petunjuk rumus-rumus apa yang harus kalian gunakan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kan kadang dalam soal cerita itu ada yang bisa langsung kalian lihat angkanya saja. Kalau di dalam soal aritmatika sosial, saya sarankan kamu untuk membaca soalnya dengan baik dan benar. Jadi kalian tahu ini soalnya mesti diapakan. Lanjut kita masuk ke soal-soalnya. Nah, ini ada 4 soal yang sudah saya coret-coret. Ini saya coret-coret karena ternyata saya rekam tidak bisa, jadi saya coret-coret aja, saya kasih coret-coretannya ke kalian. Terus tapi akan saya jelaskan sedikit tentang hasil dari coret-coretannya ini. Berapakah 15% dari 15.000? Inilah yang saya katakan sebagai persentase dari suatu nilai atau suatu harga, yang merupakan dasar dari cara menyelesaikan aritmatika sosial dari awal sampai akhir. Berapakah 15% dari 15.000? Itu caranya seperti ini. Oh ya, sebelum masuk ke situ perhatikan ya. Ini ada Rp 15.000,00. Nah, 00 di belakang nilainya ini itu sebenarnya tidak dibaca ya. Ini dibacanya sebagai bentuk dari rupiah. Jadi maksudnya ini adalah 15.000 rupiah. Nah, kalau 15.000 rupiah itu memang menuliskannya nominalnya di antara Rp dan 00. Jadi aslinya yang mau kita tuju adalah 15.000-nya ini saja. Sehingga kita dapatkan 15% dari 15.000, kita tulisnya seperti ini. Kenapa 15 per 100? Ya karena 15% adalah 15 per 100 dikali 15.000. Nah, ini adalah tips mengerjakan dari saya. Kalau misalkan di sini ada 00, di atas ada 00 dan di bawah juga ada 00, kita coret saja nolnya karena bisa dibagi. Jadi maksudnya ini adalah dibagi 100 gitu. Jadi nolnya hilang. Nah, untuk mempermudahnya, jadi nolnya ini kita coret. Nah, di sini kan ada 2 nol yang kita coret, maka ada 2 nol juga yang kita coret, sehingga menghasilkan 15 dikali 150. Nah, kenapa 15? Karena dia 15 per 1, kan sisanya 1 ya di sini. Nolnya udah hilang semua, jadi 15 sisa 1. 15 per 1 sama dengan 15, nggak mengubah nilai kan, nggak perlu ditulis, dikali 150. Nah, untuk menyelesaikan ini, tipsnya saya dalam mengerjakan ini, pertama nolnya kamu simpan dulu. Ini disimpan, bukan dibuang ya, disimpan dulu. Sehingga kamu kalikan aja 15 dikali 15. Berapa? 225 ya. Sehingga kita dapatkan 225. Kita tulis di sini 225. Nah, nol yang tadi kita simpan kita masukkan, sehingga hasilnya 15% dari 15.000 adalah 2.250. Lanjut kita masuk ke soal yang kedua. Bisa dibaca sendiri ya. Perhatikan tadi saya bilang soal aritmatika sosial itu biasanya panjang, jadi harus kalian baca biar paham. Di sini seorang pedagang membeli telur dengan harga 20.000. 20.000 itu kita anggap sebagai harga beli atau modal dari si penjualnya. Kemudian telur-telurnya tadi dijual 2.500 tapi tiap butir, padahal kan tadi ada 10. Sehingga kalau dia jual semuanya, maka dia mendapatkan penjualan sebanyak 25.000. Pertanyaannya adalah berapa persentase keuntungan pedagang tersebut. Nah, kita nggak bisa langsung cari persentase, dan persentase itu bentuknya persen ya. Jadi misalnya X per 100 atau sama dengan X persen. Nah, itu namanya bentuk persentase. Itu nggak bisa dicari langsung, harus kita cari terlebih dahulu. Dia untungnya itu berapa? Kan dari 20.000 ke 25.000 pasti untung ya. Cara carinya gimana? Pakai rumus yang kemarin. Jadi untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Kita masukkan angkanya ke rumus, 25.000 dikurangi 20.000. Nah, dia sama dengan 5.000. Karena hasilnya positif, maka dia untung. Ya, itu sudah jelas ya. Nah, cara mencari persentase keuntungan rumusnya seperti ini. Untung dibagi harga beli dikali 100%. Nah, untungnya tadi kan 5.000, masukkan ke dalam rumus.
dengan harga belinya tadi modalnya 20.000, masukkan ke rumus dikali 100%. Nah ini kan ada banyak 00 yang bisa kita coret ya. Yang 00 di bawah kita coret dulu semuanya sebanyak 4 0. Nah kalau yang bawah ini nolnya dicoret sebanyak 4 kali, maka yang atas juga 1, 2, 3, yang satunya di sini 4. Seperti itu. Nah sehingga kita menyisakan 5/2 dikali 10%, dimana 10 dibagi 2 bisa ya, 2 dibagi 2 1, 5 dibagi 2 5, sehingga kita menyisakan 5 dikali 5 sama dengan 25%. Nah itulah itulah persentase keuntungan yang didapatkan oleh si pedagang. Masuk ke soal nomor 3. Jika seorang pedagang untung 25% jika menjual seharga 70.000, harga aslinya berapa? Nah ini kita sama-sama menyamakan pendapat aja. Misal ya, saya anggap harga aslinya itu dia sama dengan X. Jadi ini kita nggak tahu kan harga aslinya berapa. Saya anggap dia sebagai X. Kemudian untungnya sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Yang mana kalau misalkan kita otak-atik nanti jadinya harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Kenapa kok bisa kayak gini? Coba kalian perhatikan konsep penjumlahan dan pengurangan persamaan linear satu variabel. Kalau misalkan harga belinya pindah ke ruas kiri di sampingnya si untung, berarti kan dia jadi penjumlahan, sehingga harga jual sama dengan untung ditambah harga beli, atau harga beli tambah untung, sama aja ya, nggak merubah nilai kalaupun dibalik-balik posisinya. Sehingga kita masukkan tadi harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga jualnya 70.000, harga belinya itu adalah 100% dikali X. Kenapa 100% dikali X? Karena memang kita kan belinya pakai 100% uang kita ya. Nah X itu sama dengan harga asli yang kita belum tahu berapa. Jadi konsepnya kayak gini tadi. Kemudian ditambah untungnya 25% X. Nah untuk memahami 100% X coba lihat yang ini. Untungnya itu sama dengan 25% X. 25% X itu sama dengan 25% dikalikan X. Jadi untung 25% dari harga asli. Kan tadi kan kalau 15% dari 15.000, 15/100 dikali 15.000. Nah yang ini juga sama, 25% dari harga asli berarti 25% dikali X. Seperti itu. Nah karena kita belum tahu X-nya itu siapa dan dia merupakan variabel, maka sesuai dengan konsep penjumlahan aljabar, 100% ditambah 25% sama dengan 125% X. X-nya tetap karena dia bersifat sebagai variabel. Nah untuk mencari X-nya, agar X-nya itu bisa berdiri sendiri, kita pindahkan 125% ini ke sisi kiri. Nah dan karena 125X itu sama dengan perkalian ya, 125% dikali X, maka pindah ke kiri dia berubah menjadi pembagian. Jadi 70.000 dibagi 125% sama dengan X. Kalau kita jabarkan 125% ini, maka kita temukan 70.000 per 125/100. Dan kalau kalian ingat tentang operasi pembagian bilangan pecahan, akan berlaku 70.000 ini dikalikan dengan 125/100 ini kita balik. Jadi 100/125. Ini 70.000 dikali ya 100/125. Kenapa ini saya coret seperti ini? Karena 100 dan 125 bisa dibagi dengan angka yang sama. Perhatikan ya, pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan angka yang sama. Berapa? 100 dibagi 25 menjadi 4. Dan 125 karena yang atas dibagi 25 berarti yang bawah juga harus dibagi 25 dong. Sehingga 125 dibagi 25 sama dengan 5. Kemudian perhatikan ya, di sini saya mencoret 70-nya aja. 30 di belakang 70 ini saya simpan dulu. Kayak yang tadi, disimpan dulu. Kenapa? Karena 70 kalau dicoret dengan 5 atau dibagi 5 dia menghasilkan 14. Kita bisa coret 70 sama 5 dicoret jadi menghasilkan 14, sisanya 14. Nah 0 yang tadi kita simpan kita masukkan lagi ke sini, 14,000 berarti menjadi 14.000 dikali 4 sama dengan 14 dikali 4 56 ya. Jadi yang kita kalikan angka yang bukan 0 aja, 14 dikali 4 56. Nah nanti nolnya kita tinggal masukkan ke dalam sini. Oke, soal yang keempat. Seorang pedagang menjual barang seharga 50.000 dan mengalami rugi. Nah soal yang keempat ini kebalikan dari soal yang ketiga. Kalau yang tadi dia mengalami untung, kalau yang ini dia mengalami rugi. Jadi berapa harga asli barangnya? Anggap saja kayak tadi ya, harga aslinya X.
kita menggunakan rumus rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Loh, kok kemarin nggak ada Bu soal kayak gini? Nah, ini rumus ini kalian gunakan jika kalian sudah tahu pasti bahwa pedagang itu atau penjualnya itu mengalami rugi. Nah, kalau pasti dia mengalami rugi, maka rumusnya bisa menggunakan ini, yang mana intinya sama aja. Jadi kalau yang kemarin itu cenderung ke hasil ya, bukan untung atau rugi, tapi cenderung ke hasilnya berapa dia untung atau enggak. Kalau soal yang di materi kemarin. Kalau yang ini rumusnya itu dia udah jelas kalau misalkan si pedagang itu mengalami kerugian, sehingga rumusnya kita bisa masukkan harga beli dikurangi harga jual. Sekali lagi, kalau kita otak-atik ini tadi menghasilkan harga jual sama dengan harga beli dikurangi R. Kita masukkan ke dalam rumusnya ya, angka-angkanya. Tadi penjualnya menjualnya dengan harga jual 50.000 dan dia harga belinya sama dengan 100% dikali X dikurangi 20% kerugian dari harga asli, sehingga 100% X dikurangi 20% X, di mana X yang merupakan variabel akan menghasilkan 80% X. Dengan konsep yang sama persis dengan nomor 3, kita pindahkan 80% nya ini ke sisi kiri. Dari perkalian berubah menjadi pembagian. Ini maksudnya 50.000 ya, saya salah ketik jadi saya ganti. Dengan konsep yang sama juga, pembagian dalam bilangan pecahan, jadi 50.000 per 80 per 100 sama dengan X, itu akan menjadi 50.000 dikali 100 per 80. Nah, ini perhatikan yang saya coret adalah yang nolnya dulu. Ini saya hilangkan si nolnya. Jadi kita sisa punya 10 per 8. Nah, 10 per 8 sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu 2. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 4 dibagi 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sehingga kita sisanya punya 50.000 dikali 5 per 4 sama dengan 62.500. Coba kalian perhatikan hasilnya. Jelas kalau misalkan seorang pedagang mengalami rugi 20%, pasti harga aslinya lebih besar daripada harga jualnya. Dijualnya 50.000, harga aslinya 62.000, ya kan? Kan dia rugi, berarti harganya lebih kecil, harga jualnya lebih kecil kayak gitu. Kalau dia untung, harga jualnya 70.000, harga belinya cuma 56, jadi modalnya cuma 56.000, dia jual 70.000, maka untung. Oke, sampai di situ dulu penjelasan untuk bagian pertama. Silahkan lanjut ke bagian kedua biar tidak terlalu panjang videonya dan kalian lebih fokus dalam memahami materi. Oke, sampai jumpa di bagian berikutnya.